Halo pemirsa, kita ketemu lagi di channel ini. Hari ini saya mau bahas mengenai perjuangan Barcelona menjamu Real Sociedad di Camp Nou tadi subuh ya. Saya harap Anda juga menikmatinya. Tapi bagi Anda yang tidak menonton, Anda sudah tepat berada di channel ini. Oke, saya memang nonton pertandingan tersebut dari awal hingga akhir. Ya maklum, karena saya juga penggemar Barcelona. Ya, walaupun saya telah mengganti logo channel ini ya sebagai PSG, tapi itulah dua dunia klub yang berbeda. Tetapi saya belum bisa memutuskan benang merah yang masih tersirat terjalin di antara keduanya karena kepindahan Messi. But that's not the problem. Oke, kita langsung ke pokok pembicaraan. Ada kabar bahwa biasanya tiket laris manis terjual jika Barca bermain di Camp Nou dengan Messi di lapangan. Tapi katanya omset menurun. Dari 100% tiket yang diharapkan terjual, yang laku itu hanya 30% saja. Tapi itu wajar pemirsa. Mungkin para fans belum bisa move on. Artinya juga nantinya juga akan terbiasa, ya kan? Nah, Barca menang 4-2 yang penuh aksi atas Real Sociedad pada tadi pagi ya. Dan menariknya, masih ada tepuk tangan dan nyanyian oleh fans di lapangan yang sepenuh hati walaupun Lionel Messi sudah tidak ada di sana. Wah, mantap nih. Ini adalah pertama kalinya dalam 17 tahun bahwa klub tidak memiliki pemain terbaik mereka di antara barisan mereka di lapangan, dan suasana menuju era baru ini sedikit meredup gemanya jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Tapi setelah 90 menit beraksi, bisa dikatakan bahwa mood sudah berubah. Memang di menit ke-10 babak kedua seruan Messi yang dinyanyikan tersebut segera digantikan dengan pekikan Barca. Apakah Anda percaya pada kehidupan setelah Messi? Nah, setelah kemenangan hari pembukaan mereka, penggemar Barca mungkin merasa sedikit lebih ceria tentang harapan baru bagi Barca mereka. Disinilah saya pelajari lewat permainan bagus Barca dari kemenangan 4-2 tersebut. Yang pertama, Martin Braithwaite. Martin Braithwaite akan segera berperan musim ini. Pertama dan terpenting, mari kita hargai penampilan menakjubkan pria ini pada pagi itu. Dan ya, Anda mungkin bercanda bahwa dia dulu bermain untuk Middlesbrough, tapi dalam permainan tadi pagi dia benar-benar memukau. Martin Braithwaite sangat fenomenal dan bisa saja menunjukkan bahwa dia adalah jimatnya Barca saat ini. Dia telah membuktikan etos kerjanya dalam pertunjukan Barca sebelumnya dan melanjutkan tren itu dengan tekanan tanpa henti yang merupakan kunci untuk mempertahankan keunggulan intensitas itu atas Real Sociedad. Apalagi dia hampir tidak pernah mengeluh di lapangan. Coba Anda lihat ya. Yang saya pelajari darinya, setiap kesalahan atau kebenaran di lapangan, ia mempelajarinya sekaligus ia mau mengoreksi dirinya sendiri. Dia juga patuh terhadap perintah pelatih. Tapi performa pemain Denmark itu lebih dari itu saja. Coba kita lihat, gerakan cerdas memungkinkan dia untuk berada pada posisi yang tepat. Sepertinya dia memiliki indera keenam bahwa bola akan datang ke arahnya dan menembakkannya menjadi gol hebat, menjadikan Barca menyegel 4-2 atas Sociedad. Memang Braithwaite tidak pernah akan menjadi Lionel Messi, tetapi selama dia tampil di puncak kekuatannya, dia akan menjadi komponen inti dari tim Blaugrana ini.
Oke, yang kedua selain Braithwaite adalah Memphis Depay. Depay bisa membantu mengisi kekosongan Messi. Nah, begitulah cara dia melakukan debut di Barcelona. Memphis Depay dengan tegas menunjukkan mengapa Ronald Koeman begitu ingin membawa sang penyerang asal Belanda itu dalam pertunjukan yang sensasional di depan pendukung Camp Nou. Sementara Braithwaite mengubah permainan tim menjadi gol, Depay lah yang menerangi lapangan dengan momen ajaib, visi brilian, gerakan tak terduga, skill fantastis, dan keunggulan kreatifnya. Tentu saja Memphis tidak mencetak gol, tetapi ingat, sebuah assist tanpa tidak adanya tepuk tangan meriah bukanlah awal yang buruk, tapi itu tetaplah membuahkan gol. Bagaimana pemirsa? Betul enggak? Kita lanjut. Yang ketiga adalah sosok Eric Garcia. Mungkin akuisisi yang lebih baik dari yang kita duga adalah Eric Garcia. Tentu saja dia dianggap sebagai bek tengah yang baik. Eric Garcia akan selalu disambut dengan tangan terbuka di klub La Masia, di mana ia memulaikan karirnya. Tapi setelah melihat penampilannya melawan Real Sociedad, kepulangannya bisa menjadi bisnis lebih baik daripada yang benar-benar diantisipasi oleh siapapun di sini. Mobilitas adalah kunci dari penampilan impresif Garcia, sesuatu yang telah menambal kekurangan di lini belakang Barcelona saat ini. Kita lihat selain ketangkasannya dalam penguasaan bola, dia juga bermain dengan cepat. Kecepatan pemain berusia 20 tahun itu memuji Gerard Pique dengan sempurna, menutupi rekan veterannya di belakang. Dia mampu menahan percikan dari penyerang cepat Real Sociedad, terutama sosok Porto. Garcia mampu menangani serangan balik dengan meyakinkan tim bahwa lini belakang kayaknya sudah lebih aman ketimbang musim 2020-2021 yang selalu bocor. Kemudian faktor yang keempat, Barca masih memiliki salah satu lini tengah terbaik di Eropa. Memang sudah lama sejak lini tengah Barcelona menjadi sangat bagus. Namun trio Sergio Busquets, Pedri, dan Frenkie de Jong sekali lagi menunjukkan betapa berbakat dan kompaknya mereka dengan penampilan yang mendominasi melawan Villarreal. Musim lalu membawa hubungan yang berkembang di antara ketiganya menyusul kejutan Pedri menjadi terkenal. Tetapi setelah sekarang membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di benua itu, kehadiran pemain berusia yang baru 18 tahun bersama De Jong dan Busquets yang secara konsisten luar biasa membuat La Blaugrana terlihat lebih menakutkan. Mungkin di posisi lain di Barca masih bermasalah di lapangan, tetapi sekarang ada unit kelas dunia yang mapan, yang telah mengisi dan memperkuat di lini tengah. Kemudian faktor yang kelima, Pedri. Pedri itu bukan manusia. Mengapa bukan manusia? Ada alasannya loh. Bagaimana tidak menghabiskan waktu di lapangan bersama Barcelona dan Spanyol musim lalu itu gila. Orang harus memiliki kekuatan, komitmen, dan loyalitas agar mampu menolak liburan sebelum melanjutkan tugas untuk Barcelona. Coba Anda lihat, pemain mana yang tidak mau berlibur, tapi Pedri, dia tidak mau berlibur. Di sini dia buktikan komitmennya. Ingat guys, Pedri itu masih remaja tanggung, usianya baru 18. Coba lihat dari start permainan hingga akhir, ia masih merupakan salah satu pemain yang menonjol. Dia menonjol di lapangan dengan menampilkan permainan yang mengalir, kadangkala dia bermain halus dan berdampak pada penguasaan tim di lapangan. Serius,
Pedri adalah sosok yang telah dilatih dan dia menjadi berbeda dengan pemain sepak bola lain yang seusianya, bahkan yang lebih tua daripadanya. Yang keenam, masih ada masalah keberanian atau nyali. Untuk semua sepak bola menjanjikan, menggairahkan, dan menciptakan gol yang dimainkan Barcelona selama kemenangan 4-2 pada tadi pagi, memang terlihat ada sedikit ketakutan. Mari kita lihat ketika tim Koeman berubah unggul 3-0 pada awalnya, akhirnya mereka kelihatan menggigit kuku mereka setelah skor berubah, yang mana Sociedad bisa merubah keadaan menjadi 3-2, sebagian berkat kecemerlangan Mikel Oyarzabal. Untungnya, La Blaugrana mampu menunjukkan ketenangan. Ingat, banyak pemain muda di Barca, tetapi mereka mampu menunjukkan profesionalitasnya dan memastikan kemenangan dengan gol keempat lewat serangan balik. Itulah comeback, that's comeback. Memang comeback adalah masalah bagi Barca di La Liga musim lalu, dan jelas itu adalah masalah yang masih perlu ditangani hingga sekarang ini. Faktor yang terakhir, yang ketujuh adalah semangat tinggi. Meskipun sebagian penggemar Barca meninggalkan Camp Nou dengan perasaan sedih, tapi akhirnya mereka telah melihat sebuah performa di lapangan bak air mengalir, kreatif dan impresif. Oleh karena Barca mampu menunjukkan kualitasnya walau tanpa Messi. Akhirnya, semangat tinggi yang baru dapat dibangun dalam memulaikan era yang baru demi masa depan. Setidaknya satu langkah kemenangan atas Sociedad ini merupakan awal yang sangat menjanjikan untuk menuai kemenangan-kemenangan selanjutnya. Nah, itulah pemirsa, 7 hal yang saya pelajari lewat pertandingan antara Barca dan Sociedad tadi pagi. Nah, jika Anda memiliki opini lain, silakan tambahkan saja di kolom komentar. Saya akan membaca dan akan membalasnya secepatnya, as soon as possible tentu saja ya. Ya, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya, Indonesia for PSG, fansnya Barcelona pula, mohon undur diri. Visca Barcelona, Viva Lionel Messi.